Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang selalu menjaga kita dan merahmati kita sehingga kita bisa beribadah dan selalu konsisten untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah beri taufik kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang amalan hati. Namun kita ingin kembali mengingatkan tentang pentingnya amalan hati. Bahkan lebih penting dari amal lisan dan amal fisik, amal anggota tubuh. Karena Allah Rabbul Alamin yang merahmati kita, yang merupakan segalanya bagi kita, tempat kita bergantung, yaitu As-Samad, menjadikan pusat perhatiannya dari kita adalah hati. Jadi yang selalu Allah perhatikan dari diri kita, dari kehidupan kita adalah hati kita. Sehingga hati kita lah yang akan menentukan keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan akhirat. Terutama hati yang sangat menentukan nasib akhirat kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yauma tublas sarair, yauma tublas sarair, bahwa hari akhirat, dari alam barzakh sampai akhirat, semua keadaan yang akan kita lalui dan lewati itu bergantung kepada hati kita. Ketika Allah Jalla wa'ala menjadikan hati menjadi pusat perhatiannya dari kita, dan kita ingin selalu dekat dari Allah Jalla wa'ala, maka dari itu kita harus perhatikan hal-hal yang dapat membersihkan dan menguatkan hati. Tentu yang dapat membersihkan hati dan menguatkannya adalah amal-amalnya. Amal-amalnya. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala berkata, hati tidak akan pernah sehat dan suci sehingga memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu membersihkan virus yang melemahkan dan merusak fungsi hati. Karena hati ini, para jemaah sekalian, fungsinya hanya satu, mencintai Allah Jalla wa'ala, yang disebut dengan fitrah. Makanya Nabi SAW bersabda, ma min mauludin yuladu ila al-fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu
cenderung mencintai Allah. Itu namanya fitrah. Lalu ada tambahan penjelasan, yaitu al-mailu ila tauhid anis syirik, yaitu cenderung kepada tauhid dan berpaling dari syirik, yaitu cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi fungsi hati ini hanya untuk mencintai Allah Jalla wa'ala. Nah, semua amalan hati itu tujuannya menguatkan cinta. Perlu diingat itu. Kalau amal-amalan hati tidak berfungsi menguatkan rasa cinta kepada Allah, maka ada kesalahan pada amal itu. Dan tidak akan ada yang namanya istiqomah hati. Para jemaah sekalian, kalau disebut kata istiqomah, maka yang dimaksud istiqomah yaitu istiqomah hati. Karena kalau kita tidak menjaga istiqomah hati, maka perubahan positif apapun tidak akan pernah konsisten, tidak akan pernah stabil. Kenapa? Karena hati kita rentan untuk berubah, sangat cepat perubahannya. Makanya hati kita disebut dengan qalbu. Kenapa qalb? Diambil dari kata qalaba yaqlib, artinya cepat sekali berubah, cepat sekali berbolak-balik. Ya, jadi yang harus menjadi target kita agar kita menjadi orang yang baik, soleh, soleha, kita harus menargetkan adanya istiqomah hati. Karena dengan adanya istiqomah hati, maka ada ibadah. Ada ibadah. Makanya kalau kita kembali kepada definisi ibadah, ibadah itu segala yang dicintai Allah. Coba bayangkan. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Ibadah itu segala yang Allah cintai. Jadi kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang Allah cintai kalau kita tidak cinta Allah. Yang ada beban, yang ada berat, terpaksa, tersiksa, artinya tidak khusyuk. Kita tidak akan pernah menikmati, tidak akan pernah khusyuk dalam mengamalkan amalan apapun yang dicintai Allah kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi hati ini kalau ingin istiqomah harus cinta kepada Allah. Makanya perusak ibadah, penyebab maksiat, cinta kepada dunia, yang diistilahkan dengan perselingkuhan. Jadi cikal bakal maksiat dan syirik itu adalah cinta kepada dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang berbuat syirik, menjadikan bagi Allah sekutu. Kenapa ada orang berbuat syirik? Kenapa ada orang bermaksiat? Allah Ta'ala menyebutkan alasannya. Karena mereka berselingkuh. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang yang berbuat syirik itu, orang-orang yang bermaksiat itu, karena mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Nah, ini akar masalahnya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga hati, ya selama itu kita akan terus bermaksiat. Walaupun penampilan kita baik,
Meskipun tutur kata kita baik, itu tidak menjamin kita jauh dari maksiat kepada Allah. Karena hakikat kebaikan itu adalah kebaikan hati. Yang lain cabang, lisan, kebaikan lisan cabang, kebaikan perilaku cabang. Yang pusat itu kebaikan hati. Dan tidak akan pernah baik hati ini sampai dia mencintai Allah Jalla wa'ala. Makanya karena kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan hati, manusia tidak akan pernah dianggap baik sampai baik hatinya. Karena Allah yang membolak-balik hati. Kalau Allah sudah buat hatinya istiqamah, lihat kata Allah, laula an tsabbatnak, ya jangankan manusia biasa, kamu pun ya Muhammad, bahkan engkau, laula an tsabbatnak, kata Allah, meskipun engkau ya Muhammad, yaitu sosok seorang nabi dan rasul, kalau bukan saya yang membuat hatimu baik, kamu tidak akan jadi orang baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Laula an tsabbatna, kata Allah, yang membuat hatimu baik itu aku, bukan dirimu, bukan nasabmu, bukan kedudukanmu, bukan keluargamu, tapi aku, kata Allah. Laqad kitta ilaihi tarkanu ilaihi, kitta ilaihi tarkanu ilaihi. Jadi kamu akan cenderung kepada dunia, kamu akan jatuh cinta kepada dunia. Tapi Allah Jalla wa'ala yang menjaga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati Nabi menjadi hati yang paling bersih dan menjadi hati yang paling baik. Oleh karenanya para jamaah, ketika hati yang baik ini menentukan kesolehan kita, maka yang menjadi fokus utama kita adalah apa yang membuat hati ini baik, apa yang membuat kolbu kita istiqomah, sehingga nanti ada ibadah, ada ketaatan. Jadi corak hidup kita itu ketaatan. Bagaimana caranya? Jaga atau realisasikan dan jaga dua hal besar atau dua kewajiban besar dalam hidup. Selama dua hal besar, dua kewajiban besar tidak kita realisasikan dan tidak kita jaga, sulit kita mewujudkan kebaikan hati. Apa yang pertama? Kewajiban menuntut ilmu agama. Kewajiban menuntut ilmu agama. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kenalilah Allah. Agama itu siapa sih? Apa itu ilmu agama? Mengapa kata ilmu di Al-Quran dan hadis? Mengapa kata ilmu di Al-Quran dan hadis artinya ilmu agama, bukan ilmu dunia? Ini pertanyaan. Tidak ada kata ilmu di Al-Quran dan di hadis Rasulullah maknanya ilmu dunia, nggak ada. Contoh Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan para orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm.
dan Allah bersaksi terhadap dirinya dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, atau Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa yang keluar rumah lalu menempuh suatu jalan, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan banyak lagi ayat dan hadis yang menyebutkan kata ilmu. Ternyata para jemaah, tidak ada satupun kata ilmu di Al-Quran artinya ilmu dunia, ilmu IT, teknologi, ilmu alam, nggak ada. Ilmu sosial, budaya, apa nggak ada. Yang dimaksud kata ilmu di Al-Quran hadis, ilmu agama. Mengapa? Karena ilmu agama adalah ilmu yang langsung membuat kita ikhlas. Tolong diperhatikan, dipahami, dicatat itu. Kata ulama, kenapa kata ilmu di Al-Quran dan hadis maksudnya ilmu agama? Karena ilmu agama adalah ilmu yang membuat kita secara langsung, direct, tidak transit dulu ke sana dulu, direct, langsung membuat kita ikhlas. Nah itu, saya tidak perlu menjabarkan apa yang dimaksud dengan ilmu agama, karena kita harus masuk kepada masalah amalan hati. Kewajiban besar kedua, supaya hati ini semakin mencintai Allah, supaya kolbu kita semakin istiqomah, apa yang harus kita lakukan? Dari kewajiban besar di dunia ini setelah menuntut ilmu agama, beramal soleh. Ada kata soleh, bukan kata amal, bukan sekedar amal. Karena kalau amal saja, dia tidak membersihkan hati. Contoh misalnya kata Allah, kamu sedekah. Kalau kamu cuma sedekah, nggak semua sedekah membersihkan hati. Tidak semua sedekah membuatmu cinta kepada Allah. Nggak semua sedekah. Ada sedekah yang membersihkan hati. Apa kata Allah? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang-orang yang bersedekah, yang sedekahnya membersihkan hati. Yu'ti malahu yatazakka. Jadi kita harus jelaskan itu, apa itu amal soleh. Ingat, yang menjadi bekal akhirat kita, yang menjadi bekal kematian kita hanya amal soleh, bukan semua amal. Kalau memang semua amal menjadi bekal, buat apa Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada orang kafir, ada orang-orang bawa amal banyak, tapi tidak ada nilai pahalanya. Aku jadikan semua kebaikan mereka di dunia seperti debu yang berterbangan, kata Allah. Allah Ta'ala berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku beritahu, kata Allah, orang-orang yang sia-sia kebaikannya di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum, padahal amal-amal mereka itu nggak ada nilai pahalanya. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka berasumsi bahwa amalan mereka itu udah baik gitu. Tapi apa? Tidak ada nilai pahalanya. Tidak berguna sama sekali di akhirat. Jadi kita kalau mau beramal, pastikan amal itu soleh, supaya amal itu menjadi amal yang bernilai pahala dan membersihkan hati. Karena amal itu harus punya korelasi dengan hati, punya kontak. Nggak boleh dia amal berdiri sendiri, nggak boleh. Karena amal itu cabang. Lihat Ali Imran 31.
Nggak boleh amal itu keluar, minta otonomi, mau mandiri, nggak boleh. Karena amal itu cabang dari hati. Makanya amal yang buruk dari hati yang kotor, amal yang baik dari hati yang bersih. Inilah pentingnya kita menjaga hati yang bersih, karena dia akan memproduksi amal. Bagaimana kualitas mesinnya, maka begitulah kualitas amalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hei orang-orang yang mengaku cinta, lihat, cinta dengan hati. Wahai orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dengan hatinya, buktikan cintamu kepada Allah dengan beramal soleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal soleh. Amal yang soleh yang membersihkan hati adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mengapa kita disuruh oleh Allah mengikuti Rasul. Karena semua apa yang kita ikuti dari Nabi Alaihissalam dapat membersihkan dan menguatkan hati. Tapi kalau amalnya begini, jadi hati ini jadi gersang gitu loh. Makanya sahabat Rasulullah sangat menjaga amal yang tidak ada contohnya. Betul-betul diingatkan sama mereka. Contoh sederhana lah. Contoh sederhana. Ada seorang di samping Abdullah bin Umar bersin. Lalu dia setelah bersin bilang, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya fulan, Pak, kenapa Bapak tadi setelah bersin mengucapkan Alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam ala Rasulillah? Loh, kata si Bapak itu, masalahnya di mana, Pak? Kata Abdullah bin Umar, itu masalah. Yang pertama, itu bukan urusan dunia. Bapak bisa berkreasi, berinovasi. Ini urusannya ibadah. Nabi, kata Abdullah Umar, tidak pernah mengajarkan kami setelah bersin bersalawat kepada beliau. Dan saya adalah saksi hidup. Saya hidup bersama beliau bertahun-tahun. Tidak pernah Nabi mengajarkan kami setelah bersin mengucapkan salawat. Tidak pernah. Jadi masalahnya bukan salawatnya. Masalahnya Anda mengamalkan amal yang tidak ada contohnya. Justru amal itu akan mengotori hati Anda. Kalau hati Anda kotor, ujungnya neraka. Itu masalahnya, kata Abdullah bin Umar. Anda mau hati Anda dibakar di neraka? Para jemaah, semua siksa dari kubur sampai nanti neraka, targetnya hati, bukan fisik. Makanya siksa yang paling berat di dunia apa? Siksa batin sebetulnya. Makanya Allah larang suami untuk menyiksa istri dengan menggantung mereka. Fatadaruha kal mu'allaqah, jangan kamu gantung istrimu, karena itu nyiksa, siksa batin itu. Karena siksa yang paling berat itu siksa batin. Di siksa fisik ada obatnya. Kalau batin sudah disiksa dan luka, nggak ada obatnya. Ini penting para jemaah. Makanya Allah tidak tanggung-tanggung. Bagi orang menyia-nyiakan waktu dan usianya untuk beriman dan beramal saleh, sejak dia mati di alam kubur, nanti sampai mahsyar, kemudian neraka, semuanya targetnya siksanya batin. Dihajar terus batinnya. Makanya Allah katakan apa tentang neraka? Allati tattali'u 'alal afidah. Dia masuk ke dalam hati dia. Bukan cuma badannya, kulitnya, tapi masuk ke hati, dibakar hatinya oleh Allah. Makanya target neraka itu membersihkan hati. Karena tempat hati di mana? Tempat dosa di mana? Di mana? Di badan? Tidak. Dia bercokol di mana dosa itu? Hati. Jadi dibakar. Kalau sudah bersih hatinya baru masuk surga. Maka kata Nabi SAW, fa idza hudzibu wa nuqu. Kalau sudah dibersihkan hatinya, orang-orang Islam yang banyak berbuat dosa di dunia dan sampai mati masih buat dosa, di neraka dibersihin. Kalau sudah dibersihkan, digodok, dibersihkan, sudah bersih, baru diangkat, dicelupkan ke telaga kehidupan, lalu hidup kembali seperti semula setelah hancur lebur, lalu masuk surga. Jadi kita, na'udzubillah, kita bukan kita lah, contoh yang lain. Kalau ada orang mati masih bawa dosa, yang melekat
di dalam dirinya itu dosa, itu hati. Makanya target utama untuk membersihkan dosa itu ya hati, dihajar hatinya. Karena dosa itu bukan di tangan, bukan di kepala, bukan di bagian tubuh lain, tapi di hati. Makanya Allah kalau sayang kepada kita di dunia, Allah uji hati kita melalui orang yang kita sayangi. Supaya apa? Supaya bersih hati kita, nggak perlu lagi diadab di kubur. Apa kata Nabi alaihissalam? Idza ahabballahu 'abda ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan uji dia melalui orang yang dia sayangi. Karena ketika kita diuji oleh Allah melalui orang yang kita sayangi, diuji oleh Allah melalui orang yang kita sayangi, itu daya penghapus dosanya itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali dia. Cepat sekali bersihkan hati, cepat. Makanya Allah uji Nabi Nuh melalui anaknya. Allah uji Nabi Lut melalui istrinya. Bayangkan fenomena homo, istri seorang rasul mendukung homo. Sangat memalukan. Allah uji Nabi Ibrahim melalui ayahnya. Beliau seorang bapaknya para orang-orang yang bertauhid, tapi bapaknya malah penyokong syirik. Tamparan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah uji Nabi Muhammad melalui pamannya Abu Lahab, sampai Allah abadikan. Apakah Nabi nggak malu? Pamannya sendiri diabadikan di Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi watab. Malu Nabi alaihissalam. Tapi dengan begitu Allah ingin membersihkan hati mereka. Makanya di sisi lain, ketika Allah Jalla wa'ala menguji kita melalui orang yang kita sayang, apakah orang tua, apakah anak, apakah suami, apakah istri, siapapun itu, kita harus hadapi dengan sabar. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Hadapi dengan sabar. Karena mukmin itu sabar. Tidak mungkin mukmin tidak sabar. Kalau tidak sabar berarti dia tidak punya iman. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Karena artinya Allah sayang. Allah ingin membersihkan hati kita. Kalau Allah ingin membersihkan hati kita, berarti Allah ingin kita bahagia. Karena tidak mungkin hati ini bahagia kalau tidak bersih dari kotoran dosa. Nah, sampai sini penjabaran tentang hati. Jadi amal itu cabang, ya, baik itu amal lisan, amalan hati, amal lisan, dan semua amal itu tujuannya adalah mewujudkan satu, cinta kepada Allah. Ada cinta kepada Allah, ada ibadah, ada tauhid. Ada cinta kepada Allah, ada ketaatan, ada amal soleh. Terjemah, apabila kita berbicara tentang cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, maka kita berarti bicara tentang ikhlas. Inilah yang pertama kita bahas dulu. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Selalu Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran mengakui amal-amal kebaikan para nabi dan rasul. Contoh misalnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya mengakui Nabi Ibrahim sebagai hamba yang bersyukur. Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 121, syakiran li an'umihi istaba wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia adalah sosok
seorang hamba yang bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan kepadanya. Istabahu, lalu Allah pilih dia, lalu Allah bimbing dia ke jalan yang lurus. Contoh lain misalnya, Allah tabaraka wa ta'ala memuji Nabi Daud alaihissalam dengan mengatakan, wahabna li Daud Sulaiman, kami anugerahkan kepada Daud seorang anak yang bernama Sulaiman. Ni'mal abdu, sungguh Nabi Daud itu adalah hamba yang terbaik. Kenapa dia? Innahu awwab, karena dia banyak bertaubat pada Allah. Perhatikan konteks-konteks Allah mengakui dia itu orang yang bersyukur loh. Ibrahim, ya Nabi Ibrahim itu, si Nabi Daud itu seorang yang banyak bertaubat loh. Contoh lain misalnya, Allah Jalla wa'ala memuji Nabi Ayub. Dalam surah As-Sad ayat 44. Apa kata Allah? Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub itu seorang hamba yang terbaik. Innahu awwab, dia banyak bertobat kepada aku. Dan yang lebih transparan, lebih jelas lagi, bagaimana Allah memuji Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan terang benderang Allah Ta'ala memuji Nabi Yusuf sebagai orang yang ikhlas. Lihat surat Yusuf ayat 24. Apa kata Allah? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia itu inna Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas. Coba perhatikan, kadang Allah mengakui mereka bersyukur, kadang Allah akui mereka orang yang banyak bertobat. Yang lebih transparan lagi, langsung to the point. Apa itu to the point? Yaitu ikhlas. Mari kita bongkar kerangkanya. Kerangka cinta kepada Allah. Apa sih kerangkanya? Begini, para jemaah. Cinta itu puncak amalan hati. Kita bongkar kerangkanya gimana, Pak? Cinta itu puncak cinta kepada Allah. Itu cinta. Namanya fitrah, ibadah, taat, itu cinta. Kita kalau belum cinta, rusak kita. Maksiat ya karena cinta dunia. Berbuat syirik karena cinta dunia. Udah nggak ada lain. Makanya syirik sama maksiat itu tidak pernah terpisah. Lihat An-Nur, bagaimana Allah mengatakan, jangan seorang pelaku zina kecuali menikahi perempuan pezina dan perempuan musyrik. Kenapa ada kata musyrik muncul tiba-tiba? Tidak boleh, tidak layak laki-laki pezina kecuali menikah dengan perempuan pezina dan musyrik. Kok ada kata musyrik muncul? Karena yang namanya maksiat itu tidak jauh dari syirik. Nggak jauh dari syirik. Orang yang dekat dari syirik juga nggak akan jauh dari maksiat. Lihat pesugihan di daerah sana tuh, di Dieng, di daerah mana, nggak jauh dari persetubuhan, macam-macam. Pelecehan seksual, nggak jauh pokoknya. Syirik pokoknya tidak jauh dari maksiat.
Sebagaimana tauhid tidak jauh dari ketaatan. Makanya kalau mau taat tauhid, nggak mungkin kita jauh dari kemaksiatan kalau kita tidak bertauhid kepada Allah. Kalau kita jarang ikhlas, jauh dari ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang jaga kita. Bukan karena kita lulusan pesantren, bukan karena kita udah lama ngaji. Nggak ada jaminan itu. Yang menjaga kita ikhlas karena Allah. Oleh sebab ikhlas Allah menjaga kita dari segala penyimpangan, kerusakan, kejelekan para jamaah. Allah berjaga Nabi Yusuf dari perbuatan zina. Kenapa? Bukan karena dia nabi, bukan karena dia rasul, tapi karena dia adalah seorang yang ikhlas. Lalu Allah jaga dari maksiat. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah dari maksiat, jadikan diri kita seorang hamba yang ikhlas. Baik, kita buka kerangka ibadah, kerangka cinta kepada Allah. Ya gitu ya. Kadang Allah memuji nabinya bersyukur, kadang memuji nabinya bertaubat. Bahkan langsung to the point. Bahkan Allah kadang memuji nabinya bersabar, seorang yang sangat sabar. Sabir, tawab, syakir. Jadi memujinya tuh dia bersyukur, dia bersabar, dia bertaubat. Nah ini, dia ikhlas. Ya karena 4 ini sangat kuat korelasinya dengan cinta. Kuat sekali dia. Apa kata ulama? Ada 3 amalan hati, 3 amalan hati yang menguatkan cinta kepada Allah. Ya, menguatkan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau kita urai, kita rinci para jemaah sekalian, ada namanya amal hati internal, ada namanya amal hati eksternal. Ya. Tetapi kita global saja. Kata ulama, 3 amal yang membuat hati semakin cinta kepada Allah. Apa itu? Syukur, sabar, taubat. Syukur, tadi Allah muji siapa? Muji nabinya seorang yang bersyukur. Nabi Ibrahim. Syukur. Tapi tadi Allah muji Nabi Daud dengan apa? Seorang yang banyak bertaubat. Kemudian memuji Nabi Ayub, seorang yang banyak bertaubat. Mungkin kita sebut lagi satu lagi ayat. Allah memuji nabinya sebagai seorang yang bersabar. Nabi siapa? Nabi Ayub juga Allah puji, sabar. Di ayat yang sama, di ayat surat Shad ayat 44, inna wajadnahu sabira, kami dapati dia adalah seorang yang sangat sabar, kata Allah. Jadi Allah mengakui kesabaran Nabi Ayub. Jadi ternyata Allah mengakui nabinya itu dengan 3, kalau nggak bersyukur, kalau nggak bertaubat, atau sabar. Paham ya? Ini kerangkanya. 3 amal inilah yang akan menguatkan cinta. Syukur, sabar, taubat. Nah, kalau ini seiring berjalan terus ya dihadirkan dalam hidup kita, syukur, sabar, taubat. Dan ini yang dikatakan para ulama, 3 tanda kebahagiaan hidup seorang hamba. Thalathu alamati sa'adatil 'abd. 3 tanda kebahagiaan seorang hamba. Apa itu 3 tanda kebahagiaan seorang hamba? Jika diberi nikmat bersyukur, jika diuji dengan kenikmatan bersyukur, jika diuji dengan ujian musibah bersabar, jika diuji oleh Allah dengan ujian kesalahan bertaubat. Nah, kalau ini seiring berjalan terus ya, kompak terus, stabil dia, taubat, sabar, dia tergantung ujian yang dihadapi. Di saat diuji musibah dia sabar, di saat uji kenikmatan dia bersyukur, di saat diuji kesalahan, khilafan dia bertaubat. Nanti hasilnya diperas ya, dia bekerja dia terus dengan segala proses hidup ini. Nah, diperas hasil perasan dari mesin taubat, mesin sabar dan taubat, hasil perasannya namanya ikhlas.
Jadi kalau orang bermasalah taubatnya, dia tidak akan pernah mudah ikhlas. Seorang yang lemah sabarnya juga jauh dari ikhlas, susah dia. Dan seorang yang tidak pandai bersyukur, dekat dari kufur, dia juga akan mengalami kesulitan dalam ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu hasil dari 3 tadi. Ikhlas itu ditentukan oleh faktor ikhlas. Ikhlas itu ditentukan oleh faktor syukur, sabar dan taubatnya seorang hamba kepada Allah. Makanya mereka mudah. Kenapa? Sabarnya luar biasa, syukurnya Masya Allah, taubatnya apalagi. Dan itulah sebabnya mengapa para sahabat diakui oleh Allah sebagai umat terbaik. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, manusia terbaik adalah pada abadku, pada masa hidupku. Bisa qarni, pada abadku ini manusia terbaik. Itu siapa? Sahabat Rasulullah. Apa yang buat mereka hebat? Apakah karena mereka sudah menguasai dunia? Bukan karena beliau menguasai dunia. Allah dan Rasulnya memuji sahabat. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Karena sahabat punya 3 kelebihan: syukurnya, taubatnya, sabarnya. Ayo kita adu yuk dengan syukurnya kita. Abu Bakar, salah seorang konglomerat sahabat Rasulullah. Beliau itu, kata para ulama, adalah orang yang jago cari duit, jago bisnis dia. Seorang pelaku bisnis yang handal dia. Lihat bersyukurnya. Ibadah terbaik orang kaya apa? Apa? Infak, sedekah. Bukan tahajud, bukan puasa. Kalau Anda kaya, Anda banyak puasa, Anda belum beribadah. Karena orang miskin bisa puasa. Orang yang susah bisa tuh tahajud. Tapi yang bisa berinfak hanya orang kaya. Lihat cara bersyukurnya Abu Bakar. Dia paham ibadah terbaik orang kaya adalah berinfak. Dia datang ke Nabi. Lihat ini konteks syukur. Ya Rasulullah, saya punya harta banyak. Saya infakkan seluruh harta saya di jalan Allah. Siapa yang bisa? Lewat kita semua. Anfaqtu kulla mali fisabilillah. Saya infakkan seluruh hartaku di jalanmu, jalan Allah. Tidak ada satu perak pun yang tersisa. Tidak ada satu dinar, dirham, gak ada. Semuanya. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Kalau kamu infakkan seluruh hartamu, lalu anak istrimu bagaimana? Ya Rasulullah, aku titipkan mereka kepada Allah. Ini kalau dijabarkan tentang riwayat ini, satu majelis, satu pengajian nggak selesai. Pelajaran apa kita ambil dari kisah Abu Bakar yang berinfakkan seluruh hartanya? Satu pengajian, 2 jam, 3 jam belum kelar. Kita harus jelaskan itu. Tapi ini kita hanya sekedar bukti bahwa sahabat adalah terhebat dalam masalah syukur. Jadi kalau orang kaya itu banyak tahajud, banyak puasa, dia belum beribadah kepada Allah, belum bersyukur ya. Syukurnya dengan melakukan ibadah terbaik, infak. Itu baru orang kaya yang hebat itu, yang bersyukur. Karena orang kaya itu wajib bersyukur. Dengan apa? Ya dengan ibadah sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan. Berarti belum ada yang mengalahkan. Makanya diakui sahabat itu orang yang paling hebat dalam hal syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, yang kedua, sabar. Nggak ada yang bisa mengalahkan sabarnya sahabat Rasulullah. Allahu Akbar. Ada seorang wanita datang ke Nabi alaihissalam. Di mana wanita ini bertahun-tahun kerasukan. Kalau kerasukan sampai terbuka auratnya. Lalu datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya sering kerasukan. Kata orang, kalau saya kerasukan sampai saya nggak sadar buka baju saya, lalu tersingkap aurat saya.
Apa kata Nabi? Kamu pilih sabar, bagimu surga, atau pilih aku ruqyah? Wanita itu pilih apa? Pilih sabar. Tapi dia minta, doakan ya Rasul, kalau saya kerasukan tidak sampai terlihat auratnya. Si wanita ini tidak milih ruqyah, tapi pilih sabar. Contoh yang lebih sadis lagi, kesabarannya adalah, aduh banyak ya sebetulnya. Coba kita napak tilas deh, jalan kaki atau naik kendaraan, keledai deh yang ada ontak nggak apa-apa, dari Mekah ke Afrika Selatan, hijrah itu, coba ayo, berminggu-minggu demi hijrah supaya bisa beribadah. Di Mekah dilarang ibadah, mereka hijrah supaya diberi keleluasaan beribadah pada Allah. Hijrah ke Habasyah, Ethiopia itu 2 kali loh. Dan itu bukan cuma laki-laki, perempuannya hijrah. Sabar mereka, hanya untuk bisa beribadah kepada Allah, sampai mereka hijrah, tinggalin kamu halaman Mekah demi bisa beribadah. Karena di sana di Habasyah, di Ethiopia itu ada raja yang sangat adil, sangat toleran. Nggak ada itu namanya umat Islam diganggu ibadahnya, nggak ada. Semua berhak menjalankan ibadah dan tidak boleh ada yang mengganggu, tidak boleh ada yang menghalangi siapapun yang beribadah. Padahal itu negara Kristen, mayoritas orang-orang Kristen. Dan si raja itu penganut agama Nasrani, tapi dia betul-betul mengusung ya prinsip toleransi yang sangat tinggi sekali. Dia menjunjung tinggi toleransi. Bayangkan, itu hijrah jalan. Allahu Akbar. Bagaimana seorang Ammar bin Yasir, di depan matanya dia melihat ibunya disiksa hidup-hidup, dicambuk di apa sampai terakhir ditusuk dengan kayu yang tajam ke dalam kemaluannya. Wah, mati ibunya. Suruh meninggalkan tauhid. Ayahnya dibunuh sampai mengatakan, ayo ucapkan Lat wal Uzzah. Dengan terpaksa berkata Lat wal Uzzah, tapi hatinya tidak terima kesyirikan, dia tetap rela bertauhid. Lalu turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman, kecuali karena terpaksa tapi hatinya tetap tegar dengan tauhid dan iman, kata Allah. Bayangkan, Ammar depan matanya ibunya dibunuh hidup-hidup. Apa kata Nabi alaihissalam? Sabran ahli Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar bagi keluarga Yasir, bagi mereka surga, kata Allah. Bayangkan, gara-gara tauhid dibunuh, bayangkan. Sabar ya. Dia melihat ibunya disiksa dibuat mati di depan mata dia hanya karena tauhid. Bilal dibakar di atas batu yang sangat panas. Dia hanya mengatakan ahadun ahad. Aisyah dituduh selingkuh, istri Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Anak dari seorang tokoh besar, tokoh masyarakat, seorang saudagar kaya, dituduh berselingkuh. Padahal keluarga Abu Bakar keluarga yang terpandang, keluarga yang sangat agamais, nggak kenal tuh yang namanya macam-macam hidup, sangat soleha mereka itu. Dituduh selingkuh. Sudah dituduh selingkuh, terus kasusnya itu terus dibahas berhari-hari, karena saat itu tidak turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangin coba contoh kasus ijazah palsu nggak kelar-kelar. Capek nggak tuh? Kita aja yang ngikutin. Ya ini lagi debat ini. Capek kan? Kita nggak tahu siapa yang benar. Aisyah sendiri dituduh selingkuh. Yang lebih parah lagi, yang turut menyebar Aisyah itu selingkuh adalah sepupunya sendiri, namanya Mistah. Tahu nggak Mistah? Mistah itu sepupu Aisyah, orang tuanya miskin, yang selalu membantu secara materi keluarganya Abu Bakar, dibantu, disubsidi sampai mereka bisa hidup. Ternyata dia tidak pandai terima kasih, lalu dia sebar Aisyah itu berzina, berselingkuh dengan Sofwan. Saat
Nabi sudah nyerah. Orang tuanya pun melihat Rasulullah SAW seperti itu, mereka pun ikut. Sampai Nabi berkata, ya Aisyah, kalau kamu memang melakukan, akui saja. Itu Rasulullah SAW. Karena beliau manusia biasa, beliau tidak tahu yang gaib. Di saat yang sama tidak turun wahyu, beliau tidak dapat bocoran dari langit, yang benar yang mana. Dia bingung Rasulullah SAW. Kalau kamu memang berbuat, lakukan. Apa kata Aisyah? Sabar gak dia? Dia bilang gini, kalau memang tidak ada yang percaya saya tidak selingkuh dan tidak mungkin selingkuh, sampai yang diharapkan bisa membela beliau, Rasul ternyata tidak bisa membela beliau, melindungi beliau, orang tuanya pun demikian. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Seorang yang masih umur belasan tahun, diangkat tangan, ilaikan musyaka, hanya kepadamu aku percayakan semua urusanku ya Allah. Hanya kepadamu aku bersandar, aku mengeluh ya Allah. Lihat sabarnya. Coba anak perempuan ABG sekarang, wah udah stres itu. Diuji dengan ujian kecil aja, stres, labil. Beliau seorang wanita, tapi kuat sabarnya. Satu, itu sabar. Ya. Tadi contoh syukur, sekarang contoh sabar. Ketiga, contoh lain. Contoh taubat. Di zaman sekarang nggak ada seperti zaman Nabi alaihissalam. Datang seorang wanita dalam keadaan hamil. Dia bilang, ya Rasulullah, saya berzina, rajam saya, minta dirajam. Luar biasa taubatnya sahabat itu. Kata Nabi, kamu stres ya? Ya Rasulullah, saya nggak stres, saya sadar. Saya nggak stres. Kenapa kamu minta rajam? Karena saya berzina, ini anak zina. Lalu kata Nabi alaihissalam, mungkin kamu nggak berzina, saya hamil ya Rasulullah. Apa betul sampai masuk kemaluan laki-laki itu, kemaluan kamu seperti masuknya celak ke dalam tempatnya? Betul ya Rasulullah. Pulang kamu, dicek oleh Nabi alaihissalam, bagaimana wanita ini, normal atau stres? Ternyata wanita ini adalah wanita yang cerdas. Akhirnya dipanggil ke Rasulullah SAW. Jadi betul kamu terbukti berzina. Ya Rasulullah, tidak usah dicek, melakukan penyidikan nggak perlu. Saya berzina, rajam saya, hukum mati saya. Kata Nabi alaihissalam, tidak mungkin, kamu dalam keadaan hamil. Kamu pulang, sampai kamu melahirkan, kamu datang lagi dan bawa anakmu ke sini. Setelah 9 bulan dia melahirkan, datang dia bawa bayinya. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan anak saya, anak yang sangat lucu, rajam saya. Ini udah ada anak yang minta dirajam. Kalau kita gila ini, rajam saya Rasulullah. Saya mungkin berpisah dengan anak saya, tapi saya nggak mau berpisah dengan Allah. Kalau saya tidak taubat, saya akan kehilangan Allah. Lihat, dia lebih rela kehilangan anak daripada kehilangan Allah. Itu sahabat itu. Hanya kita malu kalau kita bandingkan dengan kualitas kita. Akhirnya apa? Kata Nabi, tidak, saya tidak mungkin rajam sekarang. Kamu beri anakmu ASI sampai 2 tahun. Diberi ASI. Aduh, dikasih ASI. Ya tambah sayang. Tambah sayang, udah ada ikatan batin. Ikatan emosional. Diberi ASI dia. Sampai 2 tahun datang, ya Rasulullah, ini anak saya udah 2 tahun, udah selesai udah saya sapi, udah selesai saya beri ASI, tugas saya sebagai seorang ibu, rajam saya. Nabi menangis. Baik, bismillah, saya harus menegakkan hukum, tidak pandang bulu, gak pakai perasaan. Kalau namanya keadilan tuh gak pakai perasaan. Bismillah. Lalu anakmu siapa yang ngurus? Saya sudah siapkan ya Rasulullah. Ada keluarga saya yang siap mengasuh dan mengurus anak saya. Bismillah. Siapkan rajam, dipendam dia sampai ke leher, dan semua sahabat menyaksikan, menyiapkan batu. Kata Nabi, bismillah, mulai rajam, buat sampai mati dia. Selesai. Mengaku berzina dan minta dirajam. Kasus Ma'is sama juga, laki-laki yang berzina minta dirajam. Sekarang Anda sudah check-in sama perempuan, gak pernah. Ini buktinya. Oh itu bohong, fitnah. Padahal berkali-kali check-in, 3 kali, 4 kali. Wallahi gak pernah, wallah. Jadi kenapa sahabat diakui oleh Allah kesolehannya? Karena tiga apa? Syukur, sabar,
Taubat. Aduh, kalau kita cerita tentang sahabat, merinding kita para jamaah. Karena didikan Nabi luar biasa. Didikan tauhidnya itu mantap sekali. Nah, dari semua amal ini yang bersifat stabil, akan lahir namanya ikhlas. Nah, berikut ini sebab-sebab ikhlas. Secara umum ya. Pertama, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan hidup kita jauh dari tuntunan Nabi akan membuat kita jauh dari ikhlas. Yang kedua, menuntut ilmu agama. Karena orang yang jauh dari majelis ilmu, orang yang tidak pernah ngaji, jauh dari majelis ilmu, yang niatnya benar, isinya adalah ilmu, akan membuatnya sulit ikhlas dalam hidupnya. Yang ketiga, ya, bersikap zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Tidak menganggap penting segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Atau dengan kata lain, tidak menganggap penting segala sesuatu yang tidak dibawa mati. Itu namanya zuhud. Kalau itu tidak kita bawa mati, jangan anggap penting. Biasa saja. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, bagaimana caranya kita dicintai Allah? Nah, cinta kan ikhlas buah cinta. Apa kata Nabi? Izat anid dunya, bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia. Apa itu zuhud? Tidak menganggap penting segala hal yang tidak dibawa mati. Kaya penting nggak? Penting doang? Nggak ada syarat? Enggak juga, enggak mutlak dong. Kekayaan yang membuat kita bisa berzakat, berinfak penting. Tapi kalau coba kaya aja, penting nggak? Nggak penting, justru akan membuat kita dihisab berat nanti. Karena yang paling berat, yang paling membuat kita berat dihisab di akhirat apa? Harta. Gitu. Sehat penting nggak? Sehat penting nggak? Hah? Penting doang. Orang Jepang sehat, Bu. Suka jalan kaki. Awet muda, umurnya sampai di atas 100, banyak yang di atas 100. Kalau kita rata-rata di bawah 100 pada meninggal dunia. Berarti mereka penting, sama dengan kita dong. Berarti kita punya persepsi sama dong. Enggak, sehat tidak penting kalau tidak menambah ibadah. Paham ya? Kalau cuma sehat itu buat apa, Bu? Bedanya kita dengan orang kafir apa? Kalau sama-sama sehat tapi tidak menambah ibadah. Kan gitu. Sehat mana yang akan membuat kita bisa ambil manfaatnya di saat kita meninggal? Sehat yang membuat, yang melahirkan ibadah. Sehat bisa ngaji, sehat bisa tahajud, berapa rakaat, sehat bisa jalan kemana, ke tempat orang miskin, kita salurkan sedekah kita. Sehat kita bisa, banyak dengan sehat kita bisa berdiri sholatnya. Banyak sekali. Kemudian apa lagi yang membuat kita ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala? Banyak mengingat mati. Al-ikthar min dzikril maut. Banyak mengingat mati. Kemudian yang berikutnya, sikap tidak suka dipuji. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau ada orang masih punya penyakit suka dipuji, maka sulit baginya ikhlas. Karena ikhlas itu ibarat air, sementara suka dipuji ibarat minyak. Maka tidak akan pernah bersenyawa antara minyak dengan air. Nggak menyatu dia.
Jadi orang yang ikhlas, yang pertama harus dia lawan, yang pertama harus dia berantas dari dirinya, kesukaan dia dipuji orang. Dia nggak suka dipuji. Bughdhu hubbul madah, dia harus buat dirinya tidak suka dipuji. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, virus yang sangat mematikan ikhlas. Apa itu? Penyakit suka dipuji. Ada beberapa virus ikhlas. Ria, sum'ah, sombong, bangga diri, terkenal. Tapi yang paling mematikan virus ikhlas itu suka dipuji. Orang yang kalau dihina, sakit hati saya Allah. Tapi kalau dipuji berbunga-bunga, gede kepalanya. Ini indikasi atau tanda dia orang yang jarang ikhlas. Hampa dari ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa lagi? Dekat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh dan solehah. Faktor lingkungan sangat menentukan. Nuansa ikhlas yang ada di dalam keluarga itu kuat sekali. Kuat sekali para jemaah. Keluarga itu menentukan, lingkungan, pergaulan menentukan, lingkungan tempat tinggal sangat menentukan. Kalau nuansanya dunia, ya dunia kita. Gak akan ada orang orientasinya akhirat, karena lingkungannya begitu. Berlomba-lomba, tabahi, bil amwal, wal buyutil fakhirah. Berlomba-lomba dalam memamerkan rumah mewah. Kemarin tetangga bangun, saya bangun lagi, solo bangun. Tapi gak ada ibadahnya. Masjid aja, orang yang tinggal di situ kaya raya, tapi masjidnya jelek, gak ada yang nyumbang. Bulan puasa pun gak ada yang nyumbang iftar, bayangkan. Sampai Gojek apa, bingung. Ini gak ada, cuma korma sama air putih doang. Gak ada yang nyumbang. Tapi yang tinggal di situ kaya-kaya. Dan banyak yang muslim. Kenapa lingkungan menentukan para jemaah? Keluarga juga sangat menentukan. Keluarga sangat menentukan para jemaah. Sangat menentukan. Bagaimana misalnya, saya pun kadang-kadang, kok sejauh itu ya? Ya. Sampai ada seorang keluarga, sebuah keluarga, ada orang tua datang ke saya. Ustaz, salahkah kami kalau kami sudah ngajarin anak-anak kami, cucu, bahkan cucu juga, kalau kami meninggal, nanti yang ngurus, jadi sudah transisi. Kami sudah berwasiat, bahkan kami sudah ajarkan mereka. Ya, bukan hanya waris, bahkan apa? Jadi apa namanya? Apa yang sudah kami lakukan, membantu keluarga dan sebagainya, ya, membantu keluarga dan sebagainya, dilanjutkan oleh anaknya oleh cucunya. Gitu. Bahkan kalau kami meninggal mendadak nih, mereka harus yang ngurus, bukan orang lain. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dididik anaknya, bayangkan bagaimana cara ngurus jenazah, apa yang dilakukan, hutang dulu, wasiat, tahu persiapan mati. Itu dididikan orang tua. Pendidik orang tua. Didikan orang tua luar biasa. Ya. Kemudian yang terakhir, sebab ikhlas, doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Aib. Dan tidak boleh pada setiap doa kita tidak ada doa ya muqallibal qulub. Itu doa wajib itu. Setiap doa kita harus ada ya muqallibal qulub. Tidak boleh kalau kita ingin jadi orang baik, ingin jadi orang yang selalu ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala, setiap doa kita, apapun yang kita minta, harus ada, kita sisipkan di situ doa ya muqallibal qulub. Harus. Kenapa? Karena itu doa agar kita semakin ikhlas lillahi Jalla wa'ala. Ya.
Baik para jemaah sekalian, sampai sini kajian kita tentang ikhlas secara global saja, karena saya pengen singkat-singkat saja. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang amal hati yang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Mungkin di antara jamaah ada yang mau bertanya. Silakan, Bu. Salam, agak ini, Bu, ya. Diangkat suaranya, saya dengar suaranya. Mengenai apa? Apa? Usia orang tua. Hah? Usia orang Jepang. Oh. Di bawah apa? Oh, di bawah 100. Ya, enggak gimana-gimana, Bu. Ya bagaimana? Jangan pasrah. Sangat mudah sekali, Bu. Dunia itu akan Allah beri siapa yang cepat dia dapat. Tidak ada hubungan dengan takdir. Jadi beda, Bu, ya. Gini, dunia kesimpulannya, siapa yang maksimal dalam berikhtiar dan cepat dia dapat. Jadi mungkin bisa nggak kita seperti orang Jepang, umurnya panjang-panjang? Bisa tidak? Bisa kalau pola hidupnya sama. Karena pola hidup kita beda dengan mereka. Mereka banyak jalan, bergerak apa. Ya, mungkin alamnya, udaranya bagus. Kalau kita sudah polusinya luar biasa, apa segala macam. Ya, pola hidup kita intinya jauh. Tapi yang penting, yang membuat kita umur panjang dan sehat adalah ketika kita taat kepada Allah. Olahraga bukan sebab sehat. Dia hanya memberikan kontribusi sekian persen. Yang paling membuat kita sehat dan panjang umur, taat kepada Allah. Yang membuat kita sakit karena kita banyak bermaksiat kepada Allah. Gitu ya. Sepakat? Kalau tidak sepakat, saya pakai argumen nih. Kalau udah sepakat nggak perlu saya utarakan argumen saya. Kenapa? Contohnya, dokter nggak boleh sakit, Bu. Dia adalah orang yang paling tahu pola sehat, pola hidup sehat, paling tahu dokter, tapi sakit. Dan sakitnya itu parah gitu loh. Harusnya ya sakit mahlah, sakit masuk angin. Ini enggak, ini sakit yang dia bisa deteksi dari sejak awal, sejak dini dia tahu, tapi dia kena. Kita nggak nerima logika kita. Itu semua ada pesan dari Allah yang membuat Anda sakit bukan karena hanya tidak menerapkan pola hidup sehat. Mungkin Anda sehat, pola hidup sehat Anda bagus, tapi karena Anda kurang taat kepada Allah. Makanya Allah tegaskan surah Asy-Syura 30. Asy-Syura 30 yang menyebabkan kamu sakit dan mengalami malapetaka adalah dosamu. Itu Allah bilang loh. Yang menyebabkan kamu sakit dan mengalami malapetaka dalam hidupmu adalah karena dosamu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ini satu. Ini beda, Bu, terpisah dengan takdir. Baik, udah gitu ya. Dunia itu siapa yang paling maksimal ikhtiarnya, siapa yang paling cepat. Maksimal ikhtiarnya itu kalau kita taat. Kita bisa lebih panjang umur kita daripada mereka kalau kita lebih taat. Ditambah pola hidup yang sehat, Masya Allah, Jepang kalah sama kita. Ya, ini kalau bicara takdir, nah perhatikan nih. Takdir itu terlepas dari buruk dan baik, itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Itu namanya takdir. Kalau hanya sebatas istilah takdir,
Ini saya meneliti tentang takdir lama, saya tarik kesimpulan. Terlepas dia baik atau buruk, takdir itu sesuatu yang telah terjadi. Sekarang kita ingin hidup sehat, umur panjang 100 tahun. Udah terjadi belum? Berarti jangan bilang takdir. Kita belum tahu apakah umur kita sampai 100 tahun ke atas atau tidak. Berarti jangan bilang takdir. Ya, orang Jepang sudah sampai banyak yang 100 tahun, berarti sudah takdir. Kita belum, kita bisa. Ayo kejar. Jadi jangan bilang takdir kalau sesuatu belum terjadi. Makanya apa kata Nabi? Rufi'atul aqlam wa jaffatis sub. Pena sudah diangkat, tinta pun sudah mengering, artinya tidak bisa berubah. Berubah apa? Yang tidak bisa berubah, yang sudah terjadi. Ya akan terjadi, rahasia Allah. Ada nggak yang tahu takdir? Gak ada. Malaikat aja gak tahu. Rasulnya gak tahu takdir. Qul law kuntu a'lamul ghaib. Kalau saya tahu takdir, aduh, Nabi pun tidak tahu takdir. Gitu. Mau lebih lanjut saya jelaskan takdir, Bu. Ibu ya, gini. Takdir itu ada beberapa macam, Bu. Ada takdir yang namanya secara menyeluruh, namanya takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi takdir seluruh makhluk, ya, takdir secara menyeluruh itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan takdir yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Yang kedua, takdir yang Allah tetapkan pada masing-masing kita manusia ketika di rahim ibu kita. Jadi per orang namanya. Takdir umri namanya. Di saat kita berada di janin ibu kita, di situ Allah tetapkan setelah berumur 120 hari. Ditetapkan rizkinya, ajalnya, nasibnya, bahagia atau sengsara di situ. Dan itu tidak bisa berubah. Takdir per individu. Di mana ditetapkan takdir individu? Di rahim. Yang ketiga, takdir namanya takdir tahunan yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya Qadar. Qadar itu apa? Takdir. Di malam itu Allah kukuhkan, tetapkan lagi takdir per tahun. Takdir fulan sampai kapan meninggalnya, jodohnya bagaimana, setahun sudah tetapkan. Nah, itu namanya takdir tahunan, ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Dan takdir yang ketiga ini tidak bisa berubah. Yang terakhir, namanya takdir per hari. Takdir per hari ini Allahu Jalla wa'ala menyerahkan otoritasnya kepada para malaikat. Malaikat yang mencatat. Dari pagi ini. Dimulai dari mana mulai hari ini? Dari pagi, dari subuh. Per subuh nih, oh dia subuh, sholat subuh, zikir, baca Quran, ini semua. Nah, dicatat oleh malaikat. Kegiatan dia ini, kemudian jalan pagi, kemudian ngaji, dicatat semua. Nah, catatan takdir malaikat per hari ini sampai nanti tidur, itu bisa berubah. Apa kata Allah? Wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Dan Allah yang akan merevisi nanti apa yang dicatat oleh malaikat di catatan takdir per hari. Makanya kita per hari banyak doa. Karena setiap hari kita dicatat oleh malaikat takdir kita. Makanya Umar selalu berdoa, ya Allah, kalau Engkau tetapkan aku per hari ini sebagai orang yang sengsara, tetapkan aku jadi orang yang bahagia, Allah. Makanya kita disuruh oleh Allah minta banyak doa kepada Allah. Harian, jangan mingguan, telat. Karena perubahan dan revisi takdir itu dilakukan per hari. Ibu mau kayak orang Jepang, Bu? Umur 200 tahun. Doa tiap hari. Siapa tahu di antara doa kita di hari itu malaikat, ya Allah ini harus dirubah nih. Tadinya 60 tahun, udah dirubah 150 tahun. Bisa dirubah. Perubahan per hari, revisi per hari. Bisa. Ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan jelek wajah saya, atau kurang cantik, atau enggak kaya, jadikan aku orang kaya, minta per hari. Ya Allah, saya udah pada keriput, ya Allah, pengen saya mudah-mudahan jadi orang yang kencang kulitnya, minta, bisa. Hah?
Apa? Minta apa? Militer. Detail. Contohnya apa detail? Seperti ya Allah, aku meminta tidak kerut. Minta apa? Tidak kerut. Kenapa enggak? Kata ulama, sampai kamu minta bumbu dapur, minta garam, minta sama Allah. Lah, kalau orang kita ngemis, hina nggak? Kalau kita ngemis, Bu, minta Bu, ada terasi Bu, hina nggak kita? Tapi kalau Allah nggak ada hina. Karena Allah tuh maha mulia, kita maha hina. Minta garam, minta bumbu dapur, minta lengkoas, jahe, serai, kunyit, boleh minta semua. Silakan. Jadi semakin kita menghinakan diri kepada Allah, semakin mulia di mata Allah. Asal kita jangan menghina ke manusia, nggak ada masalah. Detail aja. Ya Allah, saya banyak bintik-bintik hitamnya, hilangkan ya Allah, bisa. Jadi saya sarankan, perbanyak doa, kurangi beli make up. Apa? Iya, pokoknya. Loh, detail nggak apa-apa. Sampai kayak misalnya kasus Zamzam. Kata Nabi alaihissalam, Ma'u Zamzam lima syuribalah. Ma'ir Zamzam itu khasiatnya sesuai dengan niat si peminum. Dia minta apa, Allah kasih. Sesuatu yang abstrak aja ya, misalnya supaya hafalnya kuat, supaya dia sembuh stroke-nya, bisa dengan minum Zamzam, bisa. Bukan hanya penyakit. Ya Allah, saya pengen awet muda, bisa. Ya Allah, saya pengen jadi orang yang good looking, bisa enak dipandang, bisa. Ya Allah, saya pengen apalah semua, kuat hafalannya, tidak pikun, bisa. Semua manfaat dari Zamzam sesuai dengan niat dan keinginan si orang yang meminum. Yaitu apalagi doa lebih dahsyat dari minum Zamzam. Baik, cukup ya? Gak ada yang nanya lagi ya? Baik, Bapak ada yang bertanya Pak? Apa cukup diskusi aja Bapak? Saya kira sudah jelas. Alhamdulillah. Saya ingin para jamaah, hati kita harus lebih baik. Nggak boleh tambah usia tapi hati nggak baik. Rugi, menyesal para jamaah. Pesan saya kepada diri saya dan kepada jamaah, apapun keadaan hidup kita, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan adalah hati kita dulu. Kalau hati kita tetap baik, kita hari ini ketemu, besok ketemu, terus akan ada istiqomah. Saya tidak mau hanya ada kajian, tapi saya mau dengan adanya kajian amalan hati ini ada perbaikan. Ibu sebagai istri semakin menjadi lebih solehah. Ibu sebagai seorang ibu dari anak-anak semakin menjadi ibu yang baik. Ibu selama ini ribut sama tetangga jadi semakin ngalah, akur. Itu keberkahan dari majelis amalan hati. Tapi kalau bahas amalan hati, oh Ustadz itu ikut kajian Ustadz di Kemang, kenapa? Berantem dulu sama tetangga, berhenti pengajian. Karena semua perubahan dari hati. Saya ingin semua ada perubahan dari situ. Dimulai dari sini. Ya, mudah-mudahan majelis kita berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.